Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di pagi ini kita akan melanjutkan bahasan dari penjelasan kitab Salasatul Usul ataupun Al-Usulu Salasah, di mana untuk pertemuan kali ini kita menginjak pada iman terhadap hari akhir, ya. Sebagaimana penjelasan tentang rukun iman yang 6, di mana pada pembahasan kita kali ini, ya, berkaitan dengan hari akhir. Dikatakan hari akhir karena tidak ada hari yang berlaku setelahnya. Maksudnya hari di dunia. Laisal yaum ba'dahu. Tidak ada hari setelahnya. Karena yang berlaku setelahnya adalah hari kiamat. Ya. Diterangkan bahwa hari akhir itu adalah yaumul qiyamah allati yub'atsun nasu fihi lil hisab wal jaza. Yaitu hari kiamat yang mana dibangkitkan manusia pada hari tersebut untuk perkara hisab dan pembalasan amal. Dan dikatakan sebagai hari kiamat karena seluruh makhluk itu akan tegak dibangkitkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap amalannya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kemudian akhir kesudahan daripada hari kiamat tersebut, ya yastaqiru ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nar fi manazilihim. Ya, ahlul jannah dia akan menempat di tempatnya masing-masing. Dan ahli nar juga akan menempati tempatnya masing-masing. Dan penghuni surga itu lebih mengetahui, ya, tempatnya dibandingkan dengan pengetahuan kita terhadap tempat tinggal kita di dunia. Artinya begitu terangnya, begitu jelasnya, ya. Dan itu tidaklah iskal hal seperti itu, karena rahmat Allah yang disimpan di sisinya itu ada 99 dari 100 bagian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sementara yang diberikan di dunia itu hanya 1 bagian saja. Dan rahmat Allah yang disebutkan Allah menjadikan 100 rahmatnya tersebut adalah rahmat yang berkaitan dengan sifat fi'liyah, ya, bukan sifat dzatiyah, ya. Karena kalau sifat dzatiyah itu rahmatnya Allah itu tidak bisa dihitung, ya, tidak bisa terbagikan dengannya, itu tidak bisa. Ya, sebagaimana hal demikian dijelaskan oleh para ulama. Dan iman terhadap hari akhir itu terkandung padanya 3 perkara. Ya. Pertama itu al-imanu bil ba'ats, ya, atau al-imana bil ba'ats, ya. Iman terhadap hari kebangkitan, yaitu dihidupkannya orang yang mati, ihyaul mauta, terjadi pada saat ditiup sangkakala itu pada tiupan yang kedua, yung fakhufis bisuri nafkhati tsaniyah. Ya. Sehingga waktu itu manusia dia akan berdiri tegak bangkit dari kubur di hadapan Rabb, ya, sekalian alam, dalam keadaan ya telanjang, ya, kufatan, tanpa bersandal, ya, ghairu muntailina, juga kuratan, ya. Maksudnya kufatan tadi telanjang kaki, ya. Kemudian kuratan, ya, tanpa bertutup, ya,
artinya telanjang badan. Kemudian gurlan itu tanpa dikitan. Gurlan buhma ya, karena awal penciptaannya seperti itu. Makanya dikatakan kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami mulai penciptaannya, kami mengembalikannya. Ya, sebagaimana awal penciptaannya. Dan itu sebagai janji bagi kami, sesungguhnya kami benar-benar akan melakukannya. Dan hari kebangkitan itu dia hari yang telah tetap ya. Penunjukannya di dalam kitab, dalam sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang manusia itu dia akan hidup terus ya. Karena dikembalikan seperti awal penciptaan. Dan sebenarnya pada saat dikubur juga hidup gitu. Tetapi ingat bahwa kehidupannya itu berbeda dengan kehidupan di dunia. Kehidupan di kubur itu harus dilalui dengan mufaraqatur ruh, perpisahan ruh yang dikatakan dengan kematian. Ya, dikatakan dengan kematian atau disebut dengan kematian. Dan itu berlaku bagi siapapun. Ya, berlaku bagi siapapun. Jadi orang kalau meninggal ya kita tahu ada sakarat kan, ada sakarat kematian gitu. Dan itu berlaku walaupun pada seorang nabi sekalipun. Sebagaimana himpitan kubur itu akan berlaku sekalipun dia adalah orang yang soleh. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam tatkala menyebutkan Sa'ad bin Mu'adz ya. Beliau menyebutkan Sa'ad bin Mu'adz itu adalah hadzal ladzi taharaka bihi arsur rahmani. Ya, wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Lakin dumatan duma furija anhu. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan perihal Sa'ad bin Mu'adz ya, tentang himpitan kubur itu. Ya. Orang ini adalah ataupun orang yang meninggal ini yaitu Sa'ad bin Mu'adz itu disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang menjadikan Arsur Rahman itu bergerak. Ya, bergetar karena memuliakan. Dan orang ini pula yang kemudian dibukakan untuknya itu pintu-pintu langit. Ya, dan pada saat kematiannya disaksikan oleh 70.000 malaikat. Wah, jumlah yang sangat banyak. Ya, namun dia benar-benar dihimpit, dikubur. Kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tempat yang lain Nabi bersabda, "Innalil qabri doqtatan. Launaja ahadun minha lanaja minha Sa'ad ibnu Mu'adz." Sesungguhnya di kubur itu ada himpitan. Ya, andaikan ada seorang yang dia bisa selamat darinya, niscaya Sa'ad bin Mu'adz itulah yang akan selamat. Maka itu akan dialami gitu. Akan dialami. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, tentang dibangkitkannya dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan ya, dalam keadaan tidak berkhitan itu diterangkan oleh Nabi yusarunasa yusarunnasu yaumal qiyamati hufatan gurla. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kaum muslimin sepakat ya tentang tetapnya hari kiamat ini. Maka kalau ada orang yang tidak mengimani dengan hari kiamat, maka batalah keimanannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkandung al-imanu bil hisab wal jaza. Yaitu terkandung
al-imanah ataupun al-iman bil hisab wal jaza. Iman terhadap penghisapan, penghitungan amal. Yang mana seorang hamba itu akan dihisab atas amalannya. Yuhasabul abdu ala amali wa yujaza alaih, dan akan dibalas atasnya. Namun ada orang-orang yang dia tidak akan dihisab karena sudah bisa dipastikan kebaikannya itu ya dominan. Siapa mereka? Ya mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bagian daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jumlah mereka 70.000. Ya. Fihim, maksudnya di tengah umat Nabi alaihi salatu wasallam, fihi sabauna alfan yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab. Di tengah mereka itu ada 70.000 orang yang akan masuk surga itu tanpa hisab. Dalam riwayat yang lain wala azab. Ada tambahan wala azab, tidak akan mendapatkan azab. Siapa mereka? Mereka itulah humul ladzina la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah, kemudian tidak melakukan tiarah, tidak melakukan pengobatan dan mereka hanya kepada Rabb mereka. Mereka itu benar-benar bertawakal. Nah, ya, orang yang seperti ini adalah orang yang terjauhkan dari syirik dan bidah. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan perkara yang wajib, demikian pula yang sunat, yang mustahab. Dan otomatis mereka ini tidak melakukan perbuatan dosa. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun mereka tinggalkan. Bukan berarti mereka tidak pernah berbuat salah, tetapi kesalahannya sangat sedikit, sehingga bisa dikatakan tidak ada. Karena terhapus dengan kebaikannya yang sangat banyak. Kalau ahlul badar saja, dengan amalan mereka ikut perang Badar itu saja sudah menjadikan dapat jaminan dari Allah. Mereka akan diberi petunjuk oleh Allah. Kapan terjatuh pada dosa, mereka akan diberi petunjuk oleh Allah untuk minta ampun, untuk bertobat. Maka hal ini tidak ada iskal. Maka hal seperti itu tidak ada iskal. Makanya mereka tidak perlu dihisab. Artinya yang 70.000 ini yang tersifati dengan 4 sifat itu, mereka orang-orang yang tidak minta ruqyah. Mereka orang yang tidak melakukan tiarah, tidak melakukan pengobatan dan mereka hanya kepada Rabb mereka, benar-benar mereka bertawakal. Itu menunjukkan bahwa memang akidah mereka lurus sebagaimana amalannya. Akidah mereka lurus dan itu dalam amal solehnya nampak gitu loh. Ya, amal solehnya nampak. Nah, dan kaitannya dengan penghisapan, pembalasan amal itu telah tetap, ya. Dalil yang menunjukkan demikian itu kitab, sunnah, demikian pula ijma' kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabah. Sungguhnya hanya kepada kamilah tempat mereka kembali. Mereka ini kembali. Kemudian sungguhnya menjadi hak kami atau kewajiban kami untuk menghisap mereka. Dan pada saat dihisap itu bagi orang yang berbuat kebaikan, itu akan dilipatkan kebaikannya. Oleh karena itu, Allah memberikan karunia itu adalah tafadulan. Sifatnya tafadulan, karunia Allah. Karena Allah memberi lebih banyak. Tatkala membalas kebaikan lebih banyak dibandingkan dengan dilakukan hamba. Tapi kalau Allah menyiksa, maka siksaannya itu karena keadilannya. Ya. Sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang datang dia dengan membawa satu kebaikan, maka bagi dia itu 10 semisalnya. Barang siapa yang membawa dengan satu kejelekan, maka tidak akan dibalas melainkan yang semisalnya. Dan mereka tidak dizalimi. Dalam keadaan mereka ini tidak dizalimi. Ya ini jelas gitu loh. Kalau satu hasanah dibalas dengan 10, bahkan tidak cuma 10 ya, lipat gitu. Sebagaimana di dalam hadits qudsi dan juga di situ tercampur ya antara hadis dari Nabi dan lafaz yang qudsi sifatnya. Yang Allah berfirman, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu. Al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'in mi'atin dhi'bin." Qala Allahu azza wa jalla ila as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli atau li ajli. Ya. Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda ya, bahwa setiap amalan dari Bani Adam itu akan dilipatkan. Ya. Sesungguhnya setiap satu kebaikan, ya, satu kebaikan itu akan dilipatkan 10 misalnya sampai 700 lipatan. Allah berfirman kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukmu. Sehingga aku yang akan membalas langsung kepadanya. Karena dia meninggalkan syahwat dan makannya karena diriku. Nah, di situ ada yang dilipatkan tidak sekedar 10 lipatan. Bahkan 700 lipatan. Bahkan ada yang tidak ada pelipatannya, tetapi langsung dibalas oleh Allah. Tidak ada pelipatan itu bukan berarti tidak dilipatkan ya. Tetapi jumlah lipatannya kita tidak tahu. Karena lipatannya sangat banyak. Sangat banyak. Sehingga Allah yang langsung memberikan. Nah, dan di hisab itulah nanti akan ditimbang ya, dari amalan tersebut. Ya. Sehingga wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Andaikan ada satu miskol ya, yang seberat biji sawi saja, niscaya kami akan datangkan balasannya. Mau kebaikan akan didatangkan balasannya dengan berlipat, sebaliknya pula kejelekan akan dibalas dengan semisalnya. Nah, juga di dalam hadis ya, di mana Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda dari jalan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Innallaha yutni al-mu'min fayadau alaihi kafnahu wa yasturuhu fayaqul ata'rifu damba kadza fayaqul na'am ay rabbi hatta idza qararahu bi dhunubihi wa ra'a annahu qad halak qala satartuha alaika fid dunya wa akfiruha laka wa ana akhfiruha laka yaum ya wa ana akhfiruha laka yaum fayu'ta kita bahas sanatihi au fayu'ta kita buhasanatihi ini bisa dibaca dua ya, karena takdiyahnya pada saat bentuk maklumnya itu ada dua. Wa amal kufaru wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khala ula ila alladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kelak akan mendekatkan hamba yang beriman, orang yang beriman. Dan Allah akan meletakkan padanya itu penutup, sehingga dengannya Allah akan menutupinya. Nah, di dalam dihisab itu tidak ditampakkan di hadapan manusia ya. Dia akan mengatakan apakah kamu mengakui dosa ini, Orang yang beriman sebagaimana di dunia. Di dunia kalau salah dia menganggap menerima sebagai sebuah kesalahan, dia mengakui. Maka di akhirat waktu ditanya dia juga akan mengatakan na'am, wahai Robku, benar. Ya, benar itu saya telah berbuat dosa demikian. Dia hanya mengaku saja, tidak akan membantah. Ini ciri orang yang dipermudah hisabnya ya. Hisaban yasiro itu seperti itu. Allah menyebutkan kamu berbuat dosa ini, dia mengatakan iya, naam, naam, seperti itu. Berbeda dengan orang yang membantah Allah. Dia mengatakan enggak, demikian maka nanti tangannya, kakinya akan menjadi saksi. Ya, tangan kakinya itu akan berbicara dengan izin Allah menjadi saksi akan perbuatannya. Makanya sikap seorang yang beriman itu adalah ada taslimnya, ada sikap menerima dengan lapang dada terhadap kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Jangan banyak dibantah. Makanya kalau ada sebuah perintah dari Allah dan Rasul-Nya ataupun larangan, itu sikap orang yang beriman dia langsung akan menerima perintah untuk dilaksanakan. Juga akan menerima untuk larangan, dia akan meninggalkannya. Tahu hikmah ataupun tidaknya. Tahu ataupun tidaknya terhadap hikmahnya. Adapun orang yang kadang kalau ada perintah dia masih mikir-mikir, ada larangan masih berat untuk ditinggalkan, kadang pakai alasan demikian. Nah, ini menunjukkan kurang taslimnya. Kita khawatir yang seperti ini akan menjadikan kelak di hari kiamat ada asarnya gitu. Ada asarnya. Apalagi bagi orang yang suka ngakal-ngakali hukum. Ya, sudah jelas bahwa menutup aurat itu wajib. Dia katakan dengan alasan ini, alasan itu. Ya kadang kita aneh kalau melihat seperti itu. Ada orang gelarnya panjang, melebihi namanya mungkin. Ya, tapi dia menafsirkan tentang masalah menutup aurat sampai pada kesimpulan tidak wajib. Ya ini aneh gitu. Ini aneh gitu. Ya. Kalau seperti itu ulama siapa yang diikuti kan aneh gitu. Kadang menyatakan diri bagian dari pengikut mazhab tertentu. Mungkin mazhab Syafi'i gitu. Tapi giliran dalam masalah seperti itu dia kemudian pakai hawa nafsunya. Ini kita lihat aneh gitu. Ya. Fanatik terhadap mazhabnya. Tetapi kefanatikannya nggak terbukti gitu. Malah ditentang sendiri. Ya. Oleh karena itu banyak orang menisbatkan itu hanya sekedar ngaku-ngaku saja. Seolah-olah pengikutnya Imam Syafi'i, seolah-olah pengikutnya Imam 4 ya. Tetapi ajaran-ajaran di dalam agama yang diyakini telah diterangkan hukumnya oleh mereka para imam 4, mereka lemparkan di balik punggung mereka. Nah untuk apa kalau seperti itu? Ya, ini karena pikirannya sudah rusak ya seperti itu. Namun kalau ada misalnya orang yang mengamalkan sunnah, kemudian menyebutkan perkataan para imam madzhab ya, atau madzhab Syafi'i, tapi tidak cocok dengan mereka, padahal apa yang disebutkan oleh para imam madzhab itu benar gitu. Ada tapi orang selain mereka mengikuti.
maka langsung tuduh Wahabi gitu, tuduh radikal dan lain sebagainya. Ya itu gimana gitu. Kita lihat bingung kalau lihat seperti itu. Tapi seperti itulah. Itu adalah hal yang tidak iskal. Maka orang yang beriman dia akan mengatakan na'am, wahai Rabbku. Ketika dia sudah menyatakan, ya, mengakui dosa-dosanya, dan dia sudah melihat, dia berpandangan bahwa dirinya pasti binasa gitu. Ya, benar-benar dia akan binasa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ketika itu kecuali Allah. Maka di saat seperti itulah kemudian Allah berfirman, benar-benar aku telah tutupi kamu di dunia dari kesalahan ini. Ini bagi orang yang berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan beda lagi nanti. Dan saya ya akan mengampuni dosa tersebut pada hari ini untukmu. Maka kemudian diberikan catatan kebaikannya. Adapun orang-orang kafir, orang munafik, itu mereka akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang telah mendustakan Rabb mereka. Sambil dikatakan itu haula iladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Di hadapan makhluk ya. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. Ketahuilah bahwa laknat Allah itu untuk orang-orang yang berbuat zalim. Dan kita tahu bahwa pelipatan kebaikan itu banyak disebutkan ya. Salah satunya dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ana man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu azza wa jal indahu asra hasanatin ila sabai mi'ati dhifin ila at'afin katsirah. Wa ana man hamma bisayatin fa'amilaha katabahallahu sayiatan wahidatan. Bahwasanya barang siapa yang meniatkan satu kebaikan kemudian dia mengamalkannya, maka Allah menetapkan di sisinya itu 10 hasanah sampai 700 lipatan, sampai pada lipatan yang banyak. Bahwasanya barang siapa yang meniatkan kejelekan kemudian dia mengamalkannya, maka Allah akan menetapkan baginya itu atas kejelekan terus satu kejelekan saja. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain diterangkan bahwa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha falahu hasanatun. Barang siapa yang berniat melakukan kejelekan, kemudian dia tidak mengamalkannya, bagi dia satu hasanat. Ya, bagi dia adalah satu hasanat. Namun falam ya'malha di sini dia tidak mengamalkannya. Itu maksudnya adalah dia tidak mengamalkannya atau meninggalkannya karena Allah. Adapun kalau dia meninggalkan bukan karena Allah, ya dia tidak mendapatkan pahala. Seperti kisah 3 orang yang terjebak dalam gua itu salah satunya kan orang yang sudah mau berzina. Ya. Di mana pada saat dinasihati oleh wanita tersebut untuk bertakwa kepada Allah, kemudian dia meninggalkan bersamaan dengan 100 dinar yang diberikannya. Nah, maka dia meninggalkan karena Allah. Adapun yang meninggalkan bukan karena Allah, ya, kalau sudah berniat ya tetap akan dicatat sebagai satu niat kejelekan. Makanya al-qatil wal maqtul kilahuma finnar. Orang yang bunuh dan yang dibunuh itu keduanya di neraka. Fama balil maqtul. Lalu apa? Kenapa? Ada apa urusan dari orang yang dibunuh kalau yang al-qatil jelas. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan karena yang maktul itu sudah punya keinginan untuk membunuh. Hanya saja belum punya kesempatan untuk membunuh. Makanya dia tetap di neraka. 6. Kemudian yang ketiga, al-imana fil jannati wan nar. Iman terhadap hari kebangkitan itu terkandung padanya keimanan dengan surga dan neraka. Bahwa keduanya itu adalah ya
ma'alul abadi lil khalqi. Dia adalah tempat yang abadi untuk makhluk. Ada beberapa makhluk yang kekal ya, diciptakan oleh Allah itu kekal. Di antaranya adalah surga dan neraka. Termasuk ruh itu juga kekal. Ya. Nah, termasuk pula bagian tubuh kita itu dikekalkan itu tulang sulbi. Ya. Ini adalah negeri yang penuh kenikmatan ya, surga ini. Sementara kalau neraka sebaliknya, negeri yang penuh penuh siksaan. Dan sifat tentang keberadaan daripada nikmat surga itu kita tidak tahu hakikatnya ya. Kalau toh disebutkan ada ini, ada sungai, ada susu, ada madu, itu hanya sekedar penamaan saja. Sama dari sisi penamaan saja, sebutan saja. Namun hakikatnya tidak tahu. Ya, hakikatnya tidak tahu. Dan neraka itu adalah wa aman naru fahiya darul adzab allati a'adahallahu ta'ala lil kafirina adh-dhalimina alladzina kafaru bihi wa asaw rusulahu fiha min anwa'il adzab manakal mala yukhtar alal bal. Adapun neraka ini adalah negeri yang penuh azab, tempat yang penuh azab yang Allah janjikan, Allah siapkan untuk orang-orang kafir lagi zalim, yang mereka kafir terhadap Allah. Alladzina kafaru bih wa asaw rusulah, kafir terhadap Allah dan mereka bermaksiat kepada para rasulnya. Di dalamnya itu ada berbagai macam azab, waliyatubillah, dan ada balasan yang tidak tergambarkan bahayanya, kengerian, tidak pernah tergambarkan pada hati ya. Kengeriannya itu tidak pernah terlintas. Sebagaimana kalau kenikmatan di surga juga demikian. Ya, itu malah ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotor ala qalbi basar. Itu kalau surga kan. Surga itu tidak pernah kenikmatannya terlihat oleh mata. Tidak pernah pula terdengar oleh telinga. Ya, kadang timbul pertanyaan, bukankah kita pernah mendengar di surga ada susu, ada madu? Ya. Kadang timbul pertanyaan nih, gimana seperti itu? Ini menunjukkan bahwa itu hanya sekedar namanya saja, sama. Tetapi kenikmatannya yang ada di dalamnya itu telinga kita sama sekali belum pernah mendengar hakikat daripada kenikmatan tersebut. Belum pernah kita mendengar, melihat belum pernah, mendengar belum. Jangankan melihat ataupun mendengar, bahkan terlintas pun tidak dalam hati manusia. Ya. Maka orang yang cerdas itu dia akan mencari kenikmatan ini, sehingga dia akan korbankan seluruh hidupnya itu untuk bisa dia beribadah kepada Allah kemudian mendapatkan surganya. Ya. Nah, sehingga kalau ada orang-orang yang beranggapan apa istilahnya tidak pengen surga, tidak takut sama neraka, ya itu ucapan-ucapan dusta itu. Karena manusia itu ditabiatkan oleh Allah, tabiat kepada dunia itu seneng gitu. Ya, kepada syahwat dunia itu seneng, seperti wanita, harta benda itu seneng. Nah, itu tabiat, bahkan Nabi sendiri juga beliau seperti itu. Apa yang beliau sukai itulah minyak wangi, apa yang beliau sukai para wanita. Itu dimaklumi gitu loh, artinya tidak ada masalah gitu. Kalau itu saja disenangi, apalagi surga kan gitu. Kalau ada orang yang
tidak menginginkan surga, biasanya orang-orang sufi beribadah tidak menginginkan surga dan tidak karena takut kepada neraka. Kadang ungkapannya itu seperti ungkapan tinggi ya. Ya, mereka harusnya nggak pernah makan, nggak pernah minum. Karena makan minum itu juga kenikmatan. Kalau memang demikian, apa yang mereka katakan sesuatu yang menolak, sesuatu yang bertentangan dengan fitrahnya, bertentangan dengan tabiat. Ya, aneh seperti itu. Itu perkataan hulu. Sebagaimana kita itu butuh kepada udara untuk bernafas. Ya kalau mau ditolak ya enggak bisa seperti itu. Makanya ungkapan-ungkapan yang seperti itu kadang menimbulkan wah gitu, menimbulkan ketakjuban. Padahal itu bukan takjub, itu bodoh gitu. Itu kebodohan. Dan surga neraka itu sekarang sudah ada ya. Makanya diterangkan uiddat lil kafirin, itu untuk neraka, dan surga uiddat lil muttaqin. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk beliau tambahkan kaitannya dengan yang dikategorikan beriman dengan hari akhir. Yultahaku fil imani fil yaumil akhir, itu al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Termasuk yang dikategorikan ya, bagian dari beriman pada hari akhir, walaupun hari akhir itu belum tegak ya. Ini adalah al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut, yaitu beriman dengan apa yang akan terjadi setelah kematian. Jadi setelah kematian orang dikubur kan, itu dikategorikan iman terhadap hari akhir. Padahal hari akhir belum tegak kan, orang mati, orang yang beriman itu nggak akan mati dalam kondisi hari akhir tegak, itu nggak akan mungkin. Karena sesaat sebelum hari kiamat itu nanti akan ada angin ya, yang akan mengenai setiap orang yang beriman ya. Yang mana setiap orang yang beriman yang terkena angin tersebut dia akan mati semua. Sehingga tertinggallah ya, di muka bumi hanya orang-orang yang kafir, orang-orang yang sejelek-jelek manusia. Sehingga pada saat itu tidak akan disebut nama Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian tegak hari kiamat. Sampai tegak hari kiamat. Ya, nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh orang yang beriman tidak akan mengalami peristiwa hari kebangkitan. Maksudnya dahsyatnya pada saat dihancurkan alam semesta ini. Ya. Namun dia dimatikan. Ya. Dan pada saat mereka mati kan ada di alam kubur kan, di barzah. Nah, ini termasuk kategori beriman pada hari akhir. Padahal peristiwanya terjadi sebelum hari akhir kan. Ya. Apa yang berlaku setelah kematian? Yang pertama adalah fitnatul qabri. Fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan kubur. Ya. Jadi setelah dikubur itu kemudian akan ditanya tentang robnya, agamanya, dan nabinya. Dan itu terjadi setelah dihimpit dulu ya. Kubur nanti akan menghimpit ya. Orang yang kafir itu akan dihimpit terus, tidak akan diselamatkan oleh Allah. Sementara orang yang beriman, dia akan dihimpit kemudian diselamatkan Allah. Sebagaimana dalam hadis kaitannya Mu'ad bin Jabal itu, kaitannya Sa'ad bin Mu'ad itu mafurijan, kemudian Allah selamatkan. Dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu
pada saat eh, habis dikuburkan tuh Nabi alaihi salatu wasallam itu beliau setelah selesai menguburkan beliau berdiam sebentar ya di situ menyembelih seukuran waktu menyembelih onta. Dan menyembelih onta bagi orang yang lincah ya cepat ya. Seukuran itu. Sehingga beliau mengatakan istaghfiru li akhikum. Wasalullaha lahu atas bida. Fa'innahu yus'al. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudara kamu ini yang baru saja dikubur. Dan mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kamu ini kekokohan menjawab pertanyaan kubur karena sungguhnya dia saat ini akan ditanya. Sungguhnya saat ini dia akan ditanya. Nah, di situ menunjukkan apa? Bahwa penghuni kubur itu butuh untuk kita doakan ampunan. Kita mintakan ampun kepada Allah. Juga penghuni kubur itu adalah yang kita mintakan kepada Allah agar Allah memberikan kekokohan dia menjawab pertanyaan kubur atau menjawab fitnah kubur. Ini bantahan bagi orang yang justru kalau ke kuburan itu meminta doa kepada penghuni kubur. Ini salah gitu. Karena pada saat Nabi alaihi salatu wasallam menguburkan para sahabat itu yang dikuburkan bahkan ada keluarga beliau sendiri. Keluarga beliau sendiri. Jadi bukan sekedar keturunan dari Fatimah radhiyallahu taala anha, keturunannya setelahnya itu yang sering apa istilahnya keturunan Nabi kan banyak. Ya, cucu-cucu Nabi yang kemudian kadang dianggap wali dan yang lain sebagainya, kadang nanti kuburannya dimintai doa. Ini berlaku bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pun pada saat menguburkan putri beliau, seperti karena putri-putri beliau kan yang meninggal sebelum beliau, atau bahkan putra beliau yaitu Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ini berlaku seperti itu, didoakan ampunan, kemudian untuk didoakan agar kokoh menjawab pertanyaan kubur, itu berlaku seperti itu. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang kemudian dia minta pada kuburan, justru minta untuk dia berdoa kepada penghuni kubur, atau minta kepada penghuni kubur supaya mendoakan dirinya, kan aneh itu. Aneh seperti itu. Karena dianggap sebagai wali, ya, dianggap sebagai orang yang punya karomah, dan yang lain sebagainya. Bagian yang aneh. Kemudian termasuk pula dalam perkara ini berada apa yang terjadi setelah maut itu adalah adabul qabri wa naimuh. Adab kubur dan kenikmatannya. Ya. Tentang keluarga Fir'aun Allah menyebutkan annaru yuraduna 'alaiha wuduwan wa 'asyiyan wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka itu akan dihamparkan kepada mereka. Ya. Padanya di pagi demikian pula di sore dan pada hari kiamat, ya, dan di hari di mana hari kiamat itu tegak, waktu kiamat tegak,
akan dikatakan pada mereka, masuklah wahai keluarga Fir'aun pada adab yang sangat pedih, adab yang sangat keras. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ya tentang masalah adab kubur itu di dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Sabit, falaula an la tadafanu la da'autullaha an yasma'akum atau an yusmi'akum min adzabil qabr alladzi asma'u min. Ya, tsumma aqbala bi wajhi faqala ta'awwadu billahi min adzabin nar. Qalu na'udzu billahi min adzabin nar. Faqala ta'awwadu billahi min adzabil qabr. Qalu na'udzu billahi min adzabil qabr. Qala ta'awwadu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Qalu na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Qala ta'awwadu billahi min fitnatid dajjal. Qalu na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Nah, ini jelas sekali ya hadis masalah ini. Ya, andaikan tidak dikarenakan kalian itu punya tanggung jawab saling mengkuburkan satu sama lain, niscaya aku akan berdoa kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada kalian adab kubur yang aku mendengarnya, aku bisa mendengarnya, atau aku pernah mendengarnya. Kemudian beliau Nabi alaihi salatu wassalam itu akbala biwajhihi. Dia menghadap kepada para sahabat sambil bersabda, mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari azab neraka. Mereka kemudian langsung mengatakan, na'udzubillahi min adzabinnar. Kami mohon perlindungan dari azab neraka. Kemudian Nabi menasihati lagi, mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari azab kubur. Maka kemudian mereka, para sahabat mengatakan, kami minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Dan mintalah perlindungan. Nabi menasihatkan, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Kemudian mereka pun berdoa, kami mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah yang nampak dan fitnah yang tidak nampak. Kemudian Nabi bersabda, mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari fitnah Dajjal. Mereka mengatakan, kami minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Nah, hadis ini bagaimana bisa ditolak tentang adab kubur? Orang-orang Mu'tazilah mereka menolak tentang adab kubur ya. Nah, ini salah satu hadis yang menyebutkan tentang ada adab kubur gitu. Ya. Di samping hadis-hadis yang lain. Nah, dan masih banyak yang lainnya ya, yang menyebutkan perkara ini. Kemudian iman terhadap hari akhir, walil imani bil yaumil akhir samaratun jalilatun. Dan pada keimanan terhadap hari akhir itu ada buah-buah yang indah, yang mulia. Sebagian darinya yang pertama, rohbatu fi fi'li ta'ah. Yaitu semangat untuk melakukan ketaatan. Wal hirsu 'alaiha. Dan juga tamak padanya, sangat ingin. Kenapa? Rojaan li thawabi dzalikal yaum, karena berharap pahala yang akan didapat pada hari tersebut, pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, rohbah, takut fi'il maksiyah waridho biha, dan takut untuk melakukan kemaksiatan dan takut ridho dengan maksiat. Ya. Saya ulangi tadi bukan dibaca yang pertama, rohbatu fil fi'li ta'ah wal hirsi, bukan hirsu ya. Kalau hirsu itu nanti atofnya jadi kepada rohbah. Tapi kalau hirsi mengatof pada ta'ah ya. Kemudian yang kedua, rohbah, takut dalam menjalankan maksiat. Demikian pula takut ridho terhadap maksiat. Jadi orang kemudian ridho pada maksiat itu harus takut. Khawatir.
khaufan min iqabi dzalikal yaum, karena takut ada siksa ataupun hukuman pada hari tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tasliyatul mukmin amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min naimil akhirah wa thawabiha, yaitu hiburan seorang beriman dari apa yang terlewat dari perkara di dunia ini. Dengan apa hiburannya? Dengan apa yang mereka bisa harapkan dari nikmat di akhirat dan pahala. Nah, karena itu adanya pahala dan yang lain sebagainya itu merupakan hiburan ya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan rangkaian panjang ya tentang apa adanya orang-orang yang mengkafiri hari kebangkitan. Orang kafir mengingkari hari kebangkitan. Mereka mengatakan bahwa mereka meyakini bahwa yang demikian itu tidak mungkin. Maka di situ ada sisi bantahannya, ya, yang menunjukkan kebatilannya dari sisar hisi maupun akal. Adapun perkara ini kita tidak perlu untuk merinci lagi, ya. Ya, kita cukupkan pembahasan untuk hari akhir sampai di situ. Ya, adapun kalian bisa membaca sendiri ya tentang bantahan-bantahan tersebut. Nah, sebenarnya kalau dibahas itu butuh satu pertemuan sendiri itu. Tapi kita akan cukupkan karena ini sifatnya bantahan. Sifatnya bantahan dan kalian bisa melihat bantahan tersebut untuk bisa berbekal dengannya pada saat kemudian menjelaskan kepada manusia gitu. Pada kapan ada orang yang mengingkari itu bisa dijelaskan ya dengan berbagai macam sisi. Nah, seperti pendalilan dari sisi syar'i juga bisa dijelaskan, hisi, akal itu bisa dijelaskan. Tinggal kemudian dilihat gitu. Wallahu taala alam. Ini saja yang bisa disampaikan di bagi ini. Besok kita lanjutkan waktu minu bil qadari. Ya, kalian beriman terhadap hari akhir sampai matan setelahnya. Ya. Atau di situ dibaca waktu mina karena depannya itu yaitu antuk mina itu. Ya, dia mengatof ya pada lafadz antuk mina yaitu waktu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.